نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Kalau ditanya tauhid suatu ajaran, dia merupakan ajaran al-wahid karena dia ajaran al-wahid. Siapa itu al-wahid? Allah salah satu sifatnya yang 99 yang terdapat di dalam sunnah itu yaitu al-wahid. Al-wahid ini dia sifat af'al, ya. Dia sifat af'al, sifat perbuatan. Berbeda dengan al-ahad. Al-ahad sifat dzati, sifat dzatiyah. Ahad. Adapun al-wahid dia sifat fi'liyah, perbuatan. Seperti firman-Nya pada surat 74 ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala min hamzi wa nafi wa nafi qala jalla wa ala: "Dzarni wa ma khalaqtu wahida." 74 ayat 11. 74 ayat 11. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Jadi Allah berkata, al-wahid itu Allah berkata, dzarni wa man khalaqtu wahida. Baca terjemahnya. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Nah, dia katakan dia telah menciptakannya sendirian. Jadi al-wahid itu sifat af'al, ya. Jadi tauhid itu Anda wajib mentauhidkan Allah dalam namanya, sifatnya, dan zatnya. Jadi tauhid Anda wajib mentauhidkan Allah dalam perbuatan. Ketika orang yang Anda
dia juga Al-Khaliq. Itu kalimat tauhid. Jadi tauhid itu ajarannya Al-Wahid, yaitu Allah. Dia pun memberitahu dia akan mengadili manusia yang telah diciptakannya sendirian. Jadi dari tauhid itu surat 74 ayat 11 ditambah dengan pengertian sifatnya Al-Wahid. Berbeda dengan Al-Ahad. Adapun Al-Ahad yaitu ada dua ayat. Pertama ayat yang populer dikenal oleh semua orang yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Al-Ahad Allahu Samad. Al-Ahad was-Samad. Al-Ahad lam yalidhu ahadan wa lam yuladhu ahada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, zatnya ahad. Kemudian Allah itu as-samad. Allah itu zat tempat segala sesuatu bergantung kepadanya dengan keputusannya. Samad, dia solid dengan keputusannya, maka semua bergantung padanya. Al-Ahad ayat 3 baca lam yalid. Baca terjemahnya. Dia tiada beranak dan tiada Stop. Lam yalid. Dia tiada beranak. Oke. Lam yalid. Lam yaliduhu. Lam yalidu ahadan. Lam yalid makna lam yaliduhu. Lam yalidu ahadan. Wa lam yuladuhu ahada. Dia tidak pernah melahirkan satu pun, dan dia pun tidak pernah dilahirkan oleh sesuatu apapun. Ahad, dia tidak pernah melahirkan, berarti dia bukan perempuan. Al-Ahad, karena yang melahirkan itu perempuan. Kemudian Ahad artinya dia bukan perempuan. Dan yang ahad itu dirinya. Bukti ahadnya ialah walam yuladuhu ahada. Dia tidak dilahirkan oleh suatu apapun. Jadi benar-benar dia ahad, bukan wahid. Wahid satu. Kalau ahad asyaddu minal wahid, lebih dahsyat daripada satu. Kalau satu berarti bisa dua, bisa tidak ada. Tapi kalau ahad tidak ada start, tidak ada akhir. Jadi ahad itu tidak ada start dan tidak ada akhir. Huwal awwalu wal akhir. Kenapa disebut dia al-awwal? Al-awwal bila ibtida', al-akhir bila intihah. Awal tidak dimulai oleh sesuatu, maka dia ahad. Dia bukan perempuan yang tercipta dari laki-laki. Perempuan itu tercipta dari laki-laki atau bukan? Hah? Jadi kalau tidak ada laki-laki, tidak akan pernah ada perempuan. Kalau tidak ada Adam, tidak akan pernah ada Hawa. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hanya perempuan media pengembang biakan produksi. Dia seperti pabrik, seperti ladang ditanam tumbuh. Jadi Allah ahad, lam yalid, tidak pernah melahirkan, pasti bukan perempuan. Dan pun tidak pula ia dilahirkan
Al-Wahid, satu-satunya yang berbuat seperti itu. Tak ada duanya, satu-satunya. Al-Wahid, satu-satunya. Wahid, satu. Kalau Al-Wahid, satu-satunya yang berbuat seperti itu. Tak ada lagi yang berbuat selain daripada itu. Kalau tadi dia surat 74 ayat 11 itu dia berkata, ulangi, Zarni wa ma khalaqtu wahida. Wahid. Baca. Zarni wa man khalaqtu wahida. Itu satu wahida. Tidak ada yang berbuat seperti dia itu. Cuma dia sendiri satu-satunya yang berbuat seperti itu. Karena dia al-wahidul ahad. Jadi tauhid itu ajarannya Allah al-wahid. Jadi tauhid itu ajaran al-wahid al-ahad. Al-wahid perbuatannya, al-ahad zatnya. Kemudian dia juga berkata pada surat 89 Al-Fajr ayat 25 dan 26, Fayawma idzin 25. Nah, Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. nah ya, dia menyatakan dirinya sebagai Al-Ahad. Tidak ada Al-Ahad seperti dia. Al-Ahad kalau dia menyiksa sangat luar biasa. Kalau Al-Ahad mengikat sangat juga luar biasa. Lanjut ayat itu. Wala yusiku wasaqahu ahad. terjemahnya, Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. jadi dia katakan Al-Ahad itu menyiksa. Ketika Al-Ahad menyiksa, tak ada orang menyiksa seperti siksanya. Karena dia Ahad, maka siksanya pun ketika dia menyiksa, tak ada orang menyiksa seperti itu. Seluruh makhluknya selain daripadanya ketika menyiksa berakhir dengan kematian. Ya enggak? Siksa kalau terlalu dahsyat berakhir dengan kematian atau tidak? Iya atau tidak? Untuk berbeda dia dari yang lain, maka Al-Ahad kalau menyiksa tak ada seumpama dia, maka penyiksaannya itu tidak ada akhir, tidak ada kematian. Supaya dia berubah dari yang lain, berbeda. Yang ditiadakannya bukan siksa, tetapi yang ditiadakannya kematian. Berakhir nggak siksa? Tidak berakhir. Lalu berbeda nggak? Berbeda kan? Nah dia buktikan itu seperti apa yang terdapat dalam hadis Bukhari 1754 kalau tidak salah sama 1757 ditambah dengan surat Al-Mulk ayat 2 surat 67. Silakan. Dari Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah penghuni surga masuk dalam surga dan penghuni neraka masuk dalam neraka, Apa yang terjadi? kematian itu dibawa dan diletakkan antara surga dan neraka, lalu disembelih. Oke. Kalau disembelih ada nggak wujudnya berarti? Ada nggak? Makhluk atau bukan? Makhluk. Baca Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebentar dulu. Ulangi. Satu-satu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang diciptakan oleh Allah apa? Al-Maut. Kalau Al-Maut diciptakan, kematian diciptakan, kalau dia katakan itu makhluk, ada nggak wujudnya? Harus ada kan? Harus ada kan? Maka kata Rasulullah, kematian itu dibawa antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Ada nggak bentuknya? Ada ya?
Jadi dahsyat apa tidak? Dahsyat apa tidak siksa? Kalau di dunia Anda ditusuk-tusuk, habis darah Anda mati nggak? Selesai nggak? Dahsyat nggak? Tidak. Tapi kalau di akhirat Anda ditusuk-tusuk, habis itu darah, tidak mungkin, kematian tetap tidak akan pernah tiba. Sensasi nggak? Sensasional. Maka dikatakan dahsyatnya neraka itu karena perbuatan al-wahid al-ahad. Dia harus beda dengan yang lainnya, sehingga perbuatannya pun beda. Dia menyiksa pun tak sama dengan yang lain. Setiap orang menyiksa di luar daripadanya, di luar dari dirinya dan zatnya, berakhir dengan kematian. Kalau dia menyiksa, siksa itu tak berakhir, terus menerus. Jadi kenapa dia bilang tak ada seorang pun menyiksa sepertinya? Kematian tiada. Ini perbuatannya apa bukan? Kita wajib iman, wajib kita tauhidkan al-wahid dalam perbuatannya. Sama dengan contoh, sama dengan kasus Ismail alaihissalam ibn al-Khalil. Ismail alaihissalam ketika dia disembelih oleh ayahnya Ibrahim al-Khalil, itu pisau dijalankan di lehernya. Lalu kenapa itu pisau tidak bisa menggores leher Ismail? Karena dia harus berbeda. Apa yang menghambat pisau untuk menggores leher Ismail? Karena ada dua. Pertama, ketetapan Allah yang harus disembelih bukanlah Ismail tetapi domba, bukan kambing. Itu ketetapan pertama. Yang kedua, keinginan Allah agar Ibrahim itu taat. Maka disuruh korbankan anaknya. Pusing nggak melacaknya? Disuruh berpikir apa disuruh mematuhi? Disuruh patuh atau mikir? Patuh. Jil itu dia tidak sampai kepada Allah karena mikir dulu. Liberal-liberis itu. Karena dia mikir dulu, semuanya mau dipikirkan. Dia lupa ada sesuatu yang tidak masuk dalam akal. Kapan Allah masuk di akal? Masuk dalam akalnya yang mana? Kalau Allah itu masuk dalam akalnya, dia tidak menjadi liberal sebagaimana komunis. Jadi liberal itu sama bagaimana PKI, sama itu liberal. Seharusnya dia dibenci dan diusir dari negeri ini. Kalau dulu ada Islam komunis PKI, pendirinya Yahudi bukan Marxis itu. Lalu liberal itu mendirikan siapa? Bukan itu Yahudi juga. Dua-duanya malahnya ateis. Jadi kalau sempat Ibrahim mikir dulu, disembelih juga anaknya. Tapi karena dia bukan jebolan Amerika dan IAIN, maka dia patuh dulu, nggak mikir dulu. Maka konsekuensinya digantilah dengan domba. Perbuatannya beda kan? Beda kan? Kenapa? Karena dia al-wahid al-ahad, tak sama. Tidak sama. Yang dia inginkan untuk dikorbankan ketetapannya ialah domba. Tekniknya Ismail disuruh sembelih. Nyambung ke otak ini, bisa error kalau begitu. Apa sih maunya? Kenapa sih mau persulit? Maunya seperti itu. Dia ingin ada taat. Ya nggak, kasus Ibrahim kan seperti itu. Yang ada dalam surat 37 Saffat, mulai ayat 99 sampai dengan ayat 104. Baca. Lalu
pisau itu tidak bisa menggesek kulitnya Ismail ada salat wassalam, karena antara pisau dan kulit Allah utus malaikat untuk menaruh rentengan tembaga, tapi Ibrahim tidak melihat. Digeseklah rentengan itu 7 hari 7 malam pun tumpul pisau tidak tembus. Lalu kata orang, nah itu kan Ismail, maka kita ini bisa membuat satu karamah katanya. Loh, dari mana itu mukjizat? Maka timbullah ilmu kebal, yang ngacau kan? Padahal itu bukanlah kebal, tembaga yang dilapis, lalu ditanam pula besi kuning di dalam badan orang sampai tusuk. Astagfirullahaladzim. Ngacau kan? Ada tafsir hijau nggak? Kalau tidak ada tafsir hijau, tidak akan dapat rumus tembaga itu. Di tafsir yang hijau itu apa? Ada yang rumus tembaga. Baca. Kalau nggak ada percuma. Baca. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insya'Allah minas sabirin. Jadi istilah insya'Allah itu di masa Rasulullah ataupun sebelum masa Rasulullah? Berapa itu? 102. Jadi istilah insya'Allah itu Ismail alaihissalam kakeknya Rasul sudah kenal itu istilah insya'Allah. Terus Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. baca terjemah. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Ismail itu anak permintaan atau bukan? Anak permintaan, bukan Ishak anak permintaan. Ishak anak pemberian. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ismail itu anak permintaan, tolak. Yang diminta dua. Lanjut ayat 100 saya ulangi. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Stop. Satu diminta anak plus yang termasuk orang-orang yang soleh. orang-orang yang saleh. Tahukah Anda orang yang saleh dan amal saleh dan kesalihan seseorang ada perbedaan? Ada perbedaan antara waladun saleh wa amalun saleh. Anak yang saleh itu anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Berdasarkan surat 4 An-Nisa ayat 69. Adapun amal yang saleh ialah hal-hal yang wajib yang telah diwajibkan oleh Allah seperti yang tertera di dalam surat 35 ayat 10. Anak yang saleh, anak yang taat, saleh itu
dan melakukan. Baca. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Jadi orang yang saleh itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang saleh ialah orang yang taat. Adapun amal yang saleh, buka 35, 10. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Di tafsirnya dijelaskan amal saleh itu hal-hal yang wajib. Apabila Anda lakukan hal-hal yang wajib sesuai dengan petunjuk syar'i yang telah ditentukan oleh Al-Wahid dan Rasulnya Al-Ahad Muhammad SAW itu Rasulnya Al-Ahad atau bukan? Lalu yang telah diwajibkan oleh Al-Wahid Al-Ahad, Anda lakukan perintah itu disebut amal as-salih yang memungkinkan kalau ini diterima. Seluruh hal-hal yang sunnah yang Anda lakukan untuk diterima. Kalau yang wajib diterima berarti doa, zikir, dan bacaan Al-Quran Anda pun akan diterima. Tetapi kalau yang wajib ini tidak diterima, maka doa, zikir, dan bacaan Al-Quran pun tidak akan diterima. Maka Ibrahim minta anak yang saleh, lalu dia diberi 3: saleh dan sabar. Anak saleh plus sabar. Minta 2, dikasih 3. Baca surah 37. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Jadi diberi anak, permintaannya saleh diberi plus sabar. Laki saleh plus sabar. 2 hal ini terlihat di saat Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya Ismail, aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih. Maka lihat bagaimana pendapatmu. Maka dia pun berkata, lakukanlah wahai ayah. Perkataan lakukanlah wahai ayah, kesalihan atau ketaatan, kesalihan ataupun kesabaran. Ketaatan. Lalu dia berkata, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika dia rela jawabannya ketaatan, melakukannya dan dia mau itu merupakan kesabaran. Sakit lo disembelih gak enak loh. Sempat dokter jebolan Amerika ditanya seperti itu, pasti dia bilang kepada ayah bilang pasti kalau jebolan Amerika dan dia akan jawab seperti itu dokter atau profnya. Ayah gila. Untung aja nggak ngomong di Amerika dulu, nggak dididik oleh tangan Yahudi. Lanjut. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, anak permintaan bukan? Udahlah anak permintaan, anak itu pulang berkorbannya. Begitu Ibrahim dapat anak Ismail
Ghazali 1475 itu kan, tanpa rasa ketaatan dilakukan oleh Ibrahim, nggak akan dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Al-Khalil tidak akan pernah melakukannya tanpa ada ketaatannya yang dicintai orang itu. Baca Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, mula-mula perempuan yang mengambil memakai pinggang ialah ibu Nabi Ismail. Jadi ikat pinggang itu bukan berasal dari Eropa, zaman dahulu dulu sudah ada. Cuma orang-orang Niger dia nggak ngerti. Lalu diambilnya ikat pinggang supaya hilang jejaknya oleh Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ibu Ismail dan anaknya yang masih menyusu, lalu ditempatkannya dekat perumahan bait atau Ka'bah. Anda bayangkan dari Palestina, tempat yang enak, dingin, tumbuh zaitun, dibawa ke Makkah, lembah, Ka'bahnya sudah runtuh, tidak ada tanaman gersang ditaruh di situ. Dan namun sudah melakukan itu. Anaknya masih nyusu merah. Kalau pakai logika, aduh nggak ketemu ini, nggak akan pernah dia minta, tiba-tiba udah lahir, permintaannya usianya sudah 80 sekian dulu. Dapat anak itu sudah usia 86 tahun dulu. Baru dapat anak satu. Sudahlah anak itu dapat, sampai di situ disuruh tinggalkan lagi tempat itu. Aduh, kalau sempat jebolan UI atau ITS nggak error, nggak mau dia. Mikir dulu, nggak sempat mikir, iya deh, kepada Allah dulu. Apa boleh buat? Ayo jalan. Itu cara orang beragama. Jadi cara beragama seperti itu. Apapun kata Allah, yes, tidak ada urusan. Baru cara beragama benar. Maka Ibrahim itu Abu Tauhid, dinamakan dia Abu Tauhid. Jadi Al-Khalil itu kunya, namanya Ibrahim, panggilan yang dipanggil oleh Allah Al-Khalil lebih dahsyat daripada Habib. Muhammad SAW itu Habibullah, Ibrahim Khalilullah sebelumnya. Kemudian Ismail itu anak permintaan. Dicobai seperti itu kan. Lanjut kembali kepada ayat. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kalau sempat disuruh anak sekarang mungkin nggak bisa. Gila. Anda lihat jawaban orang yang saleh. Apa katanya? Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kesalihan bukan? Spontanitas kan? Kesalihannya yang dijawab, ketaatannya. Lalu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. pemberian Allah meninggal ini sabarnya. Ibrahim minta saleh, Allah kasih saleh plus terjadi nggak kesabarannya? Di tafsirnya, mana tafsirnya? Keterangan tentang disembelih lalu dijalankan. Pisau itu lalu tidak membuat luka kulitnya karena tembaga yang dilatih. Ada nggak? Yang hijau itu ada. Anda buka yang hijau itu tafsir. Beda kan? Bukan sulap, dia bukan sihir. Dia kasih dilapisi oleh tembaga Rasulullah SAW. Kata para sahabat. Lalu yang disembelih itu domba, bukan kambing. Domba besar dari surga turun. Ada kambing dari surga? Ada nggak? Ada nggak kambing di surga? Ada. Karena dia bukan makanan buruk. Domba lagi keluar dari surga ini, bukan kambing. Warnanya putih. Di sininya ada hitam seperti dicelat.
domba plus putih ada hitam. Kambing yang sunnah itu putih ada garis hitam. Yang tidak boleh, yang harus dihindari ialah kambing yang berwarna hitam. Itu tidak disunahkan untuk menyembelih warna hitam, tapi boleh di luar hitam. Sunnahnya putih polos, ada hitam di matanya. Maka kalau korban Anda jangan mau membeli daging kambing warna hitam. Jangan Anda berkata, kok sekarang mau menyembuhkan kemarin? Bukan salah saya. Dan ada buku tentang korban kemarin saya publikasikan di Masjidil Khalil. Itu berkorban boleh dengan kambing perempuan pelas bunting, pusingan. Ada bukunya kemarin sudah saya publikasikan 4 buku ya. Judulnya apa gitu? Ada judulnya. Itu tinggal Anda beli. Berarti tahun depan ketika kambing harganya selangit, cari kambing perempuan. Kok Anda korban pakai kambing perempuan, aneh lagi, ini ajaran baru. Nah ini bukunya. Rasulullah SAW pernah berkorban kambing perempuan, dan sahabat pernah berkorban kambing perempuan plus kambing bunting. Ayo. Makanya saya katakan beragama itu berilmu, bahaya kalau berilmu. Anda dirugikan kan kalau tidak berilmu. Yang tidak boleh itu cacat. Bahkan meminum air susu kambing yang akan dikorban itu ulama ikhtilaf. Mungkin gak ada air susu kalau dia hamil. Pusing muter-muter oke. Silakan. Maka sekarang perlu berilmu. Kebiasaan itu perlu disingkirkan. Baik, oke, jelas. Kita kembali. Jadi apa makna tauhid? Kita wajib mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Lihat ada perbuatannya dari itu. Kesemua ini perilaku atau bukan? Dia mau menyuruh orang korban, tetapi disuruhnya orang mengorbankan anaknya. Mesti begitu enggak? Analisa mana yang akan menganalisa dia akan korbankan itu? Belum pernah ada korban binatang, korban buah-buahan sudah di masa Adam. Di masa Adam sudah ada korban buah-buahan. Lalu ditiadakan korban buah-buahan, lalu diambil oleh orang Hindu kali. Saking bodoh gitu ya. Nah itu dia. Dibuang ke laut kan itu. Baik. Korban manusia diharamkan oleh Allah ketika Adam mengorbankan Kabil. Lalu terjadi korban buah-buahan. Di masa Ibrahim korban 2. Korban nggak masuk akal, anak manusia. Tapi dilakukan karena perintah. Apa boleh buat perintah? Lakukan. Tidak ada hubungan masuk di akal atau tidak masuk di akal. Jadi itu dalil taat kepada Allah tanpa syarat. Ya. Dan itu sekaligus dalil taat kepada Allah tanpa syarat. Dan itu juga sekaligus taat kepada Rasul tanpa syarat. Karena Ibrahim itu ayahnya Ismail terlebih dahulu atau Nabi dan Rasul terlebih dahulu? Ayahnya terlebih dahulu atau Nabi terlebih dahulu itu Ibrahim? Nabi. Hah? Ibrahim punya anak Ismail. Yang saya tanyakan, Ibrahim ini Nabi dulu atau ayah dulu? Nabi dulu baru ayah. Ketaatan Ismail alaihissalam kepada Ibrahim, ketaatannya kepada siapa? Terlebih dahulu. Nabi dulu baru ayah. Maka ketaatan pada Nabi itu tanpa syarat. Sebagaimana taat kepada Allah tanpa syarat. Kepada kedua orang tua dengan syarat, kepada pemerintah dengan syarat, kepada ulama dengan syarat. Untuk Allah dan Rasul tanpa syarat, bidun syarat. Allah
Ibrahim sembelih anakmu, sembelih. Ibrahim berkata kepada anaknya, hai anakku, aku melihat aku menyembelihmu, sembelih hai ayah. Ya kan? Tanpa syarat kan? Tanpa syarat. Di luar dua itu dengan syurut. Jelas ya? Jadi tauhid itu mentauhidkan Allah dalam segala aspek. Itu makna tauhid. Bukan bermain logika dengan filsafat, salah. Bagaimana Anda mentauhidkannya? Mentauhidkannya dalam rububiyahnya, bahwasanya ia sebagai Rabb wajib ditauhidkan. Mentauhidkannya dalam asma, nama. Mentauhidkannya dalam asma, dalam namanya wajib kita tauhidkan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, makna al-wahid, makna al-ahad, makna al-khaliq. Dan mentauhidkannya dalam rububiyah, dalam proses penciptaan. Tak ada pencipta selain daripadanya. Segala hal, tak ada pencipta melainkan Dia. Poin yang pertama yang perlu Anda pahami, bahwasanya Allah pencipta sebab akibat. Kalau ada akibat, bisa ditelusuri nggak sebabnya, hulunya kan? Akibat hilir atau bukan? Penyebab hulu atau bukan? Kenapa ada gelas? Pasti ada yang menciptakannya. Iya enggak? Saya telusurkan, ini Allah yang menciptakannya. Telusuri sebabnya. Pasti sumbernya mesin, pabrik. Iya enggak? Betul. Telusuri mesin, pencipta mesin siapa? Manusia. Kok bisa dia menciptakan mesin? Otak lah. Pencipta otak siapa? Bis. Siapa menciptakannya? Selesai? Jelas? Tertauhidkan atau tidak ya Allah? Makna tauhid, Anda mentauhidkannya dalam segala aspek. Tidak kita nafikan adanya sebab akibat, bahwasanya ini diciptakan oleh pabrik. Kita nafikan kan? Tidak tahu. Pabrik ada hubungannya sama mesin. Mesin itu diciptakan oleh manusia. Teknik dia pun penciptaan manusia. Mengapa dia mengajarkan teknik? Karena dia punya otak. Iya enggak? Benar enggak? Pencipta otak siapa? Selesai. Kita balik. Apakah setiap yang mempunyai otak bisa menciptakan? Tidak. Saya kasih contoh. Manusia punya otak, binatang punya insting, jadi kan gitu. Kalau punya otak bisa berpikir, benar nggak? Bisa memahami. Coba orang yang punya otak suruh bikin sarang madu, suruh dia nyimpan madu di pohon seperti itu supaya dia tidak tumpah. Error di otak si profesor. Error. Allah ciptakan lebah. Bukan surat lebah itu 16 An-Nahl ayat 67. Diciptakan binatang namanya tawon lebah. Allah ilhamkan kepada lebah ini, dan Allah tentukan kamu harus memproduksi madu. Cara kamu memproduksi madu ialah memakan dari beberapa tumbuhan, lalu nanti keluar dari perutmu itu berbagai warna madu. Nanti kamu bisa bersarang di gua, bisa bersarang di pohon, bisa bersarang di tempat yang dibikin oleh manusia. Yang pintar manusia atau yang bodoh manusia yang pintar Allah. Ego manusia menafikan Allah. Baca wa uha wa
له لي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Baca terjemah. Dan Rabb mengilhamkan kepada lebah. Allah mengilhamkan kepada lebah, begitu pula si Prok yang asalnya bodoh. Bodoh nggak asalnya? Prok itu asalnya bodoh nggak? Pintar asalnya gitu si Prok itu. Oh, udah begitu nongol dari perut ibunya nggak ngerti apa-apa, dia makan kotoran. Iya nggak? Bodoh startnya, maka dikasih gelar Prok karena asalnya bodoh. Kenapa nggak bergerak Prok dari kecil? Kenapa tidak bergerak dokter dari kecil? Karena asalnya bodoh. Waktu dia pintar dikasih dokter, dia pun berspekulasi dengan otaknya, dia lupa dia bodoh asalnya gitu loh. Dia pun mau menentang Allah, lupa cerita asalnya kan kayak kacang lupa kulit. Allah ciptakan satu makhluk Allah, binatang, serangga lebih pintar daripada Prok. Apa Allah katakan? Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Jadi Allah katakan, Allah mewahyukan pada lebah, memberikan pemahaman pada lebah. Maka tidak semua orang yang bergelar dokter dia bisa berkarya. Ada mentok situ selesai. Punya disiplin ilmu tidak punya pemahaman, ya habis kiamat. Iya kan? Yang tertentu saja berkarya kan gitu. Nah, ini tanpa perguruan tinggi bisa berkarya nih. Allah tentukan dia, Allah berikan ilham pada lebah itu. Pertama kata Allah, Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Instingnya atau ketetapannya yang menentukan dulu. Jadi semua seluruh anak Isa tahu. Ketetapan dulu ya. Bahwasanya ketetapan Allah yang pertama, si lebah ini akan bisa membuat sarang di gua-gua. Itu tidak di negeri tropis, padang pasir, gersang, madu alam itu. Dan itu untuk aman untuk orang penyakit lever. Kalau orang punya penyakit lever aman dengan itu. Garansinya dia aman. Mengobati levernya. Orang yang stamina lemah mengkonsumsi madu itu, stamina akan stabil. Hipertensinya akan aman. Sarang madunya itu kalau dimakan itu menjadi obat pencegah kanker untuk wanita dan pria. Dan dia menaikkan syahwat. Kalau dia dimakan pakai daging tidak akan pernah ada kolesterol. Lanjut. Di pohon-pohon kayu. Lalu dia mungkin untuk bersarang di pohon-pohon kayu, tropis dong. Ketetapannya mana dulu? Di riset dulu ataupun di mana? Mungkin kan di Indonesia ada madu? Mungkin di pohon-pohon, madu Kalimantan, madu Sumbawa dan sebagainya. Tropis. Yang ketiga, Dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. kalau Allah tidak menetapkan dia harus bisa diternak oleh manusia, bikin tempatnya nggak akan pernah bisa. Mana terlebih dahulu? Ketetapan atau teori? Dengan teknologi kita bisa melokalisir lebah. Kamu ini bego, memang Allah bilang bisa diternak kok. Kamu aja egois sombong karena kamu bodoh nggak ngerti agamamu. Nggak pernah baca Quran. Quran itu untuk orang mati. Ya hasilnya kayak gitu. Bukan untuk diamalkan waktu hidup. Jadi ada ketentuan Allah.
akan terjadi pula di ternak oleh manusia. Lalu apa kata Allah terhadap lebah, ketentuannya? Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Yang menentukannya dia harus makan dari tiap-tiap pohon kembang itu. Itu bukan buah-buahan, samarat, kembangnya, bunga. Maka investasi itu istismar pada orang Arab. Karena penterjemah nggak ngerti lisan Arab, maka dia bilang buah. Mana lebah makan buah? Lebah itu mengkonsumsi bunga. Nah itulah kalau belajar bahasa Arab tidak ngerti lisan, hanya ngerti logah, kacau. Baca lagi bahasa Arabnya. Buah atau lembaga baca. Summa kuli min kulli samarati. Istismar. Bakal putik buah, kembang, mangga itu, lengkeng itu. Dari kembang baru jadi lengkeng dan mangga, atau langsung nongol buah? Kembang dulu. Kembangnya itulah ada madu. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam bunga. Nah, ya, makanlah dari tiap-tiap macam pohon, bunga dari berbagai macam pohon. Lalu, jadi memerintahkannya memerintahkan makan mengkonsumsi. Sari bunga itu siapa? Teori katanya, menurut teori madu itu gini, mabok kamu. Lanjut. Dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi kalau Allah katakan tempuhlah jalan Rabbmu, dia Allah tentukan dia harus terbang jauh itu madu sehingga menghasilkan madu yang istimewa. Dia harus terbang jauh, terbangnya cari makanan itu madu. Itu lebah. Semakin jauh perjalanan mencari makanan, semakin bagus pula kualitas madu. Maka dia yang paling bagus itu madu musim dingin. Mana mungkin dia terbang di musim panas jauh? Maka terbangnya di musim dingin yang jauh. Plus Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. maka madu itu berbagai macam karena dia makan dari pohon yang berbeda-beda. Maka warnanya pun berbeda-beda. Maka ada pula madu warnanya nggak karu-karuan karena makan berbagai macam kembang bercampur. Ini perbuatan siapa ini? Ketentuan siapa? Allah. Perlu ditauhidkan dalam hal ini. Jadi itu makna awal daripada tauhid. Maka puncak daripada tauhid itu pun ibadah. Klimaks daripada ibadah itu apa? Itu makna daripada. Jadi untuk ke depan kita bertauhid itu mesti setiap orang punya murah kok. Kita bertauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin itu murah. Paling berapa belas ribu. Setiap orang pakai itu dibacalah. Setelah itu baru kita bahas. Baik, cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.